nama seorang Pangeran Februcio datangnya dari mana? Oh, kenal sebenarnya dari amatir udah tahu sih, udah kenal sama dia. Iya, Karena iya. dulu pernah tanding di NTT, ketemu dia tapi nggak tanding sama dia, cuman tahu dia dari situ. Endorse datang karena apa? Karena kita punya karakter dan kita berprestasi, itu sudah pasti. Oke. Endorse nggak mungkin, brand-brand dan endorse nggak mungkin datang kalau kita tidak berprestasi. Mungkin mungkin ada beberapa atlet sekarang yang lagi banyak tetap endorse-nya, padahal dia kalah-kalah terus. Misalnya dia lagi tidak ada prestasi, tapi tetap banyak endorse-nya. Iya, mungkin dia ada nilai jual lain gitu, tapi mau sampai kapan? Cuman pasangan aku lah, yang tunangan aku di situ sama papaku, adik aku yang datang tetap support aku, ngajak aku pulang. Halo para penggemar combat sport di seluruh Indonesia, selamat datang di podcast HSS. Sebuah podcast yang akan menjadi wadah bagi kita semua untuk lebih mengenal para petarung ataupun influencer yang akan bertanding di event HSS. Bersama gue Andika Mamesah atau biasa dipanggil M. Dan hari ini ada yang sedikit membedakan, yaitu gue duduk di posisi tengah saat ini karena kita kedatangan dua orang tamu sekaligus. Dua petinju muda, Mars De Volta dan juga J.R. Stang. Gimana kabarnya, Volta? Sehat, J.R. Stang? Siap abang. Yoi. Mereka berdua ini adalah petinju muda yang besok akan bertanding di event HSS 7 tanggal 7 Februari. Mungkin kita tanya-tanya langsung mulai dari keadaannya dulu kali ya. Gimana, Volta? Keadaannya saat ini, persiapan menuju HSS tanggal 7 Februari besok gimana? Ya, persiapan udah lumayan matang, udah halfway there lah, pokoknya udah setengah, sisa 1 bulan lagi kan. Iya. Jadi aman lah ya, sudah. Dan lu kan juga memang nggak pernah putus latihan lah selama ini ya. Selama tidak. Iya, jadi latihan terus nonstop. Iya. Jadi masih aman lah semua selama persiapan berat badan dan ini ya. Iya, persiapan aman. masih on point semua ya. Selalu pas terus. Iya. Gimana dengan J.R. Stang? Kalau J.R. Stang nih kan bisa dibilang kayak, Siap, abang. ya lu udah cukup lama ya nggak bertanding ya? Terakhir bulan 8 tahun ini. Oh, masih baru iya. ternyata ya, masih ini ya, masih baru lah ya. Bulan 8. Gimana persiapan besok tanggal 7 Februari? Persiapannya ya aman bang, puji Tuhan aman lah. Aman ya, Puji Tuhan aman. masih siap terus ya. Persiapan ya pasti harus dipersiapkan, namanya fighter. Pasti harus ada persiapan. Iya, masih non-stop. Latihan gimana? Latihan pada umumnya aja. Tetap latihan. Dan kalian berdua ini kan bakal bertanding dengan lawan kalian masing-masing ya, di mana Volta besok bakal ketemu Pangeran dan juga J.R. Stang bakal bertanding di kelas baru juga, di kelas Bridgerweight ya, ketemu seorang Rabowo ya. Sebenarnya yang cukup unik dari kalian berdua ini adalah kalian ini kan bertanding di kelas yang cukup baru di HSS ya. Volta akan bertanding di kelas amatir kan. Selama ini kayaknya baru 1 kali lah selama ini kalau nggak salah dulu ya. Oh, iya. Di HSS pernah ada pertandingan amatir dan juga J.R. Stang di kelas Bridgerweight ya. Iya. Bridgerweight belum pernah ada sebelumnya di HSS karena tergolong kelas baru di Dan dunia aku juga bahkan baru ya. tahu itu bang. Sama, kemarin juga gue baru tanya kayak ada ternyata ya kelas Bridgerweight nih ya selama ini ya. Nah, gimana pendapat kalian di event ini dan kalian akan bertanding yang bisa dibilang baru lah di kelas kalian masing-masing? Kalau aku sih, karena aku kan petinju amatir kan, jadi belum kepikiran buat masuk pro. Jadi ya kalau mau tanding lawan petinju pro juga kalau bisa dia yang ikut ke rulesnya aku di amatir. Emang kalau sebenarnya kalau seandainya, gue nggak tahu nih peraturannya, kalau di Indonesia nih kalau seandainya kalian itu di amatir terus tanding ke pro tuh masih boleh kah? Kalau dari amatir ke pro tuh boleh, udah pasti boleh, cuman tapi bisa balik lagi ke nah amatir. kalau itu jujur kurang tahu rules pastinya, cuman setahu aku kalau udah ke pro tuh agak ke amatir agak dipersulit gitu sih menurut aku ya. Oh, sebenarnya jadi tapi boleh apa enggak itu? Apa masalah birokrasi aja? Kalau boleh apa enggak ya aku nggak bisa jawab, aku kurang tahu, cuman so far yang aku lihat petinju yang udah masuk ke pro tuh udah nggak bisa balik ke amatir lagi ya di Indonesia ya. Karena kan salah satu juara dari HSS tuh si Saroha Lubantobing itu kan
kemarin dia udah megang juara HSS, terus tiba-tiba balik tanding amatir lagi. Nah, iya. Kalau Volta di dalam menjalani karir nih, kira-kira apakah bakal fokus dulu ke amatir atau begitu ketemu kesempatan ada tanding pro, mau coba pro juga? Kalau untuk sekarang sih aku fokusnya bakal di amatir terus sih. Pokoknya sampai ke tahap amatir yang paling tinggi sih. Menurut aku baru mungkin habis itu aku pikir mau ke pro atau enggaknya. Setelah aku capai puncak di amatirnya ya. Oh, Iya. ngomongin puncak di amatir nih, kira-kira target seorang Volta nih apa? Saat ini kan belum masuk timnas amatir ya? Kalau sekarang terakhir sih kan aku ikutin Thailand tuh bukan timnasnya Iya. Kalau kemarin ikut latihan bareng sama tim SEA Games. Tim SEA Games amatir. Cuman aku belum masuk ke SEA Games-nya. Kenapa penyebabnya? Apakah belum lolos seleksi atau umurnya belum mencukupi? Ya itu salah satunya, aku belum lolos seleksi dan juga umur juga masih belum cukup. Masih di bawah 19 tahun kan aku kemarin. Oh, oke. Iya. Jadi masih menunggu untuk bisa mencapai ke Iya, timnas ya. Target Yes. utama saat ini paling dekat adalah untuk bisa sampai ke Iya. timnas ya. betul. Kalau di amatir sendiri tuh, kalau menurut Volta apa yang ngebedain gaya bertinju amatir sama profesional menurut sudut pandangnya Volta nih? Kalau sudut pandang aku tuh, amatir sama pro kan rules-nya beda dan rondenya juga beda kan. Kalau pro ada 4, 6, 8 ya. 4, 6, 8 Kalau ya, amatir betul. tuh semuanya 3 kali 3. Ronde ya. Jadi intensitasnya itu lebih tinggi menurut aku dan juga full kayak Jadi ibarat ronde kayak 1 sampai 3 tuh memang iya digas full ya. intensitasnya benar-benar setinggi itu. Apalagi kemarin aku main di Thailand tuh ketemu lawan yang ronde 1 sampai ronde 3 tuh yang nonstop pukul-pukulan. Nah, itu iya, iya. benar-benar kelihatan lah bedanya amatir sama pro di situ sih. Oke, iya. Ke jerstang nih, gue ada 2 kiri kanan nih. Nah, kalau lu sendiri pernah berkarir di amatir, bro? Saya memang Tinju asal amatir. mulanya dari amatir, Bang. Oke. Sebelum di pro. Satu tim sama Bang Saroha. Oh, perwakilan buat Sumut. Sumut ya. Gimana perjalanan karir lu di amatir, bro? Kalau perjalanan karir ya, kalau sehebat Bang Saroha sampai ke SEA Games mungkin belum rezeki aku sampai ke Iya. situ. Tapi kalau di amatir udah melalui banyak perjalanan juga. Perjalanannya dari jumpa dengan petinju dari provinsi-provinsi lain, jumpa petinju yang mungkin jauh lebih tinggi atau yang mungkin lebih senior. Iya. Karena di amatir itu tidak hampir sama kayak di pro, tapi mungkin kalau di amatir lebih disiplin aja. Disiplin itu dalam pengertian dari segi berat badan, dari segi kategori umur juga dilihat. Jadi misalnya aku masih main di junior, aku nggak boleh tuh jumpa dengan yang elit. Oh iya. Jadi Itu ada ada kategori beda umur ya, kategori umur ya. Junior, youth, dan elit. Nah Oke. itu waktu zaman aku dulu ya Bang, tapi nggak tahu sekarang kan udah Peraturan semakin- berganti-ganti terus iya, ya. berganti. Dan yang tadi ada juga tadi sempat Volta bilang itu kan nggak boleh petinju amatir amatir ke pro boleh. Cuman untuk Betul. balik lagi ke amatir, iya memang itu nggak boleh. Waktu di zaman Di saya, zaman, iya. makanya setelah saya masuk ke pro itu lawan Uncle Kong itu saya kan perdana pro debut, itu saya nggak boleh balik lagi ke amatir, langsung dicoret. Jadi nggak. Oh, Bisa. itu ya. Memang selalu berganti sih ya peraturan-peraturannya. Nah, kalau ya. sekarang nggak tahu tuh. Kalau Iya, sekarang. Kalau pencapaian dulu, kita bahas tentang industri amatir dulu ya. Di Indonesia dari seorang jerstang pribadi nih, perjalanan pencapaian terbesar apa selama di amatir yang pernah diraih seorang jerstang nih? Juara nasional. Juara nasional berarti PON ya? Juara enggak ke Jurnas. Oh, ke Jurnas ya. Iya. Aku ikut ke Jurnas 3 kali. Oh, 3 kali ke 3 Jurnas. kali, tapi mewakili Sumut. mewakili Sumut. 1 medali perunggu, 2 emas. Oh, oke. Dan khususnya kan kayak di kelas lu nih. Lu kan masuknya ke kelas berat ya? Kelas jatuhnya ya? berat, ya. Kelas berat pasti kan susah buat cari lawan di Indonesia, dan khususnya di kelas amatir kan susah lah pasti kan. Tapi kalau waktu aku dulu Bang di amatir, aku itu berawal dari 59. Jauh banget naiknya Iya, berarti ya? berawal dari, jadi aku step by step memang nggak langsung jatuh langsung kelas besar ya? berat. Iya. Aku dulu dari 59 naik itu 63, main 63.
naik lagi sampai itu terakhir aku juara kejurnas itu 2022 itu aku main di 86 di berat 86. Berapa orang satu kelas berarti? Di Tergantung turnamen sih, amatir ya, pas di kelas 86. kadang kalau tergantung provinsi masing-masing sih Bang. Kalau di amatirnya kan contoh dari Sumut, saya bisa mewakili Sumut mungkin karena saya lulus seleksi. Jadi nah ini dia yang membedakan petinju amatir mungkin sama profesional. Amatir ini jauh lebih disiplinnya untuk meraih peringkatnya ini sulit Bang sebenarnya. Karena contoh kayak saya kan ini pertama antar kecamatan. Saya kan anak lahir di Kota Medan, antar kecamatan. Saya seleksi nih sama kecamatan lain di Kota Medan. Saya menang, baru saya mewakili Kota Medan. Seleksi lagi sama kota-kota di seluruh provinsi Sumatera Utara. Saya menang, baru saya mewakili Sumut melawan perwakilan dari provinsi-provinsi lain. Jadi menuju ke situnya itu kan udah berapa banyak pertandingan dan orang yang mesti dilawan gitu. Iya, Jadi disiplinnya beda ya. Iya, jadi dan dia timbangnya juga berkali-kali ya. Nah, kalau amatir itu seminggu itu bisa 3 kali atau 4 kali main. Jadi nggak ada, jadi siap. Kalau mungkin di pro kan siap main, udah makan banyak, besok tanding siap. Kalau di amatir ya siap main, siap baku pukul hari ini, harus pulangnya nggak boleh langsung makan lagi, harus jaga berat karena besoknya mungkin main lagi. Iya, beda di jenis disiplinnya ya, kalian berdua ngomong itu ya. Jadi amatir. Iya. Nah, kalau soal prestasi, Volta sendiri, prestasi apa yang pernah Volta bisa dibilang capai terbesar secara prestasi? Kalau prestasi nasional sama kayak Bang Jestang di kejurnas juga, ya. aku pernah main di kelas 50. Dan mewakili apa dulu? DKI? Mewakili Banten. Oh, Banten. Iya, aku Banten dan waktu itu kan kategori junior, aku masih junior. Iya. Sama kalau yang tertinggi sih so far yang ini pertandingan se-Asia kemarin di Thailand. Oh iya, kejuaraan mewakili Asia. Indonesia berarti udah pernah ya? Iya, pernah. Kejuaraan Asia, hasilnya medali perunggu. Oh, ya, perunggu juara ya? 3, ya. Paling berat kalau Asia ketemu siapa bro? Kalau berat, Paling yang aku sulit. temuin kemarin ya, waktu ketemu tuan rumah sih. Itu berat, lumayan berat. Tuan rumah Tuan Thailand? rumah Thailand, ya. Iya. Kalau dari kalian berdua nih di industri amatir, apa yang ngebedain kayak kita tahu lah di Asia tuh kan ada kayak Filipina, Thailand, dan kita kan cukup kesulitan lah menghadapi mereka kan. Mungkin kalau kita di atasnya Malaysia gitu-gitu ya. Tapi kalau ketemu level Filipina, level Thailand tuh pasti kita juga agak kesulitan kan. Kayak kemarin juga yang mewakili SEA Games nih kan agak kesulitan semuanya kan ketemu Filipina ya. Apa sih yang ngebedain kayak industri tinju di Filipina dan Thailand dibanding di industri tinju di Indonesia? Coba Volta dulu deh. Kalau menurut aku ya, negara Thailand, Filipina tuh mereka berkembangnya cepat banget karena mereka sering ngirim atletnya tanding keluar terus. Kalau menurut aku ya, maksudnya mereka tuh training campnya maksudnya keluar negeri terus tanding internasional semua. Dan mereka tuh misalnya satu timnasnya mereka tuh bukan cuma berapa orang. Jadi satu kelas tuh bisa ada 3 orang. Oh, ada 3 lapis ya? Ada 3 lapis ya. Makanya itu yang bikin mereka tuh berkembangnya cepat karena dalam misalnya satu kelas 3 orang tuh mereka yang satu pergi kemana, yang satu tanding di mana, yang satu tanding di mana. Jadi itu yang bikin mereka tuh berkembangnya cepat menurut aku. Jadi di dalam negara sendiri kompetisi di dalam ininya pun itunya ketat juga ya? lebih ketat lagi apalagi kayak gitu. Iya. Kenapa mereka bisa 3 lapis sedangkan kita susah buat mencetak 1 lapis saja? Nah, kalau itu aku yang nggak tahu ya, mungkin ya itu salah satu yang harus dibenahi. Iya, dibenahi di internal sama, amatir tinju Indonesia ya. Iya. Maksudnya banyakin pertandingan di dalam negeri juga perlu sebenarnya. Iya sih, Jadi event ya. iya jadi tuh kayak lebih berkompetisi, kompetitif ya, orang-orang benar. Iya. Oke, kalau dari Jerstang menurut lu gimana? Kenapa sih kita agak kesulitan untuk berhadapan sama para petinju kayak dari Filipina, Thailand? Apa yang ngebedain industri tinju amatir mereka sama industri tinju amatir Indo? Kalau menurut aku sih mindset ya Bang ya. Tapi ini menurut aku ya. Iya, nggak apa-apa bro. Menurut aku mindset. Karena contoh ya Filipina, Thailand.
mereka ini kita bilang lah ikoniknya ini, contoh kalau dari Filipina si Manny Pacquiao. Betul. Nah, Manny Pacquiao kan juga berawal dari amatir, dia bisa ke pro dengan rekor sebegitu kerennya. Nah, jadi yang aku lihat Bang, mindsetnya ini, karena kan aku juga pernah bertanding sama Thailand kan. Terakhir juga aku lawan Thailand, Profesional. cuman profesional di Iya. pro di bulan 8 tahun ini, cuman puji Tuhan masih diberikan kemenangan. Iya. Itu aku lawan Thailand, dia itu pertandingannya dia itu udah lebih senior, dia 36 kali fight, dia udah 36 kali bertanding di profesional, sedangkan aku kan baru 3 kali pertandingan di profesional. Nah, jujur pas aku ngelawan dia itu sebenarnya aku itu takut sebenarnya, ada rasa takut, ada rasa gentar, karena mindset mereka ini yang ku dapat itu, mereka ini ketika sudah menjadi superstar di bidang olahraga ini, mereka ini tidak terbuai dengan harta, dengan tahta. Jadi mereka ini bakal tetap fokus, harta tahta itu nanti dulu, karena mereka ngejar prestasi. Sampai memang nanti puncaknya, baru nanti mereka nikmati harta dan tahta ini. Oh, itu cukup unik sih sudut pandangnya mindset. sih. Iya. Jadi ya abang bisa lihat lah mungkin ya. Abang juga fighter, pernah menjadi fighter. Aku masih fighter aktif. Kita bisa lihat contoh aja, kita bilang seperti fighter Indonesia ya yang sekarang ini. Abang tahu Ryan Jeffrey? Iya. Ryan Jeffrey yang baru-baru ini menang emas kickboxing. Nah, itu kawan saya dari Medan kan. Kami pernah latihan bareng, cuman dia kickboxing tapi pernah satu camp. Nah, jadi dia itu Bang bisa mengalahkan, bisa emas di SEA Games sana dan mengalahkan fighter tuan rumah Thailand. Karena dia itu punya mindset, aku ini dari daerah, tidak ada yang kenal aku siapa-siapa, aku harus menjadi siapa-siapa kan gitu. Iya. Dan dia berhasil mengalahkan mindsetnya fighter Thailand, apalagi tuan rumah, dia berhasil mengalahkan nilai juangnya lebih besar, jadi dia bisa menang gitu. Itu kalau menurut aku karena ada faktor mindset ya. Mungkin sudah terlalu banyak konten. Oke. Sudah terlalu banyak. Oke. Betul tidak? Aku bicaranya Itu karena menarik, fakta. nanti kita bahas. Karena aku pernah ngalamin ini juga Bang. Iya. Di saat aku menikmati yang namanya exposure, menikmati yang namanya, wah dikenal orang kemana-mana, orang minta ngajak foto, gini-gini apa segala macam. Aku terbuai, jadi aku lupa kalau aku ini sebenarnya bisa terkenal karena aku atlet, bukan karena aku artis gitu. Oke. Jadi kebalik, aku malah jadi sok-sok artis, atletku kesampingkan. Nah, mulai dari aku pernah kalah hari itu di pertandingan, mulai dari situlah titik awal bangkit aku belajar kalau popularitas ini itu hanya sementara. Karena kalau aku tidak berprestasi di boxing, aku tidak ada nama di boxing, tidak akan ada orang yang kenal aku Bang. Kita pun nggak bakal jumpa mungkin kalau aku nggak ada prestasi di boxing. Jadi sekarang aku udah ngerubah mindset aku lebih ke, aku ini atlet, aku bukan artis. Kalau memang aku terkenal sekarang, aku dikenal orang itu karena bonus aja dari Tuhan. Oke. Tapi tetap aku ini adalah atlet. Mungkin kita bahas nih tentang fighter ngonten ya. Fighter ngonten. Volta dulu dah. Nanti tadi gue menarik banget nih topik-topik ini nih. Karena dari kemarin nih kita sering banget ngebahas jalur kesuksesan atlet tuh ada jalur prestasi dan ada jalur sensasi lah. Iya. Nah, saat ini agak sulit buat bisa mengembangkan keduanya beriringan gitu ya. Ya kan? Kalau Volta kan bisa dibilang salah satu fighter yang fokus banget ke prestasi ya. Dan cukup sedikit dalam hal perkontenan. Live PK udah pernah belum, Bro? Live apa? PK TikTok udah pernah belum, Bro? Enggak. Nah, itu kan belum pernah, Bro. Beda, Bro. Fighter kebanyakan harus, Bro, PK TikTok, duitnya gede. Apa PK itu apa? Nah, PK belum tahu, nggak usah dijelasin lah. Nggak Nggak usah tahu lah. Nah, menurut Volta deh, seberapa penting fighter nih harus bisa hidup di industri konten? Kalau menurut aku, konten tuh harus konten yang mendidik sih. Maksudnya konten yang... Iya, oke. Enggak, maksud aku Iya. apalagi atlet tuh harus yang... At least yang dikontenin tuh kayak yang berhubungan dengan kehidupan dia Apa yang sebagai dia atlet. kerjakan ya. Misalkan lu bikin video kayak ya day in my life, terus lu kayak nunjukin disiplin lu, latihan gitu-gitu. Itu kan ngelihat kayak orang yang nggak ngelihat yang nggak tahu dia tuh jadi kayak dia petinju gitu kan.
Betul. Maksudnya kontennya tuh yang kayak enak dilihat juga kalau kayak gitu. Iya. Cuman kan gimana ya bro, kalau seandainya kita cuman bikin konten yang terlalu fokus ke industri ataupun yang kita lakukan, itu kan agak susah untuk bisa naik ataupun dijual sama Iya benar. banyak orang kan gitu kan. Kalau menurut lu pribadi, maksudnya lu melihat lah fighter-fighter di sekarang ini semuanya full konten ya kan. Ya nggak usah disebut nama juga, yang tahu-tahu aja ya kan. Maksudnya orang-orangnya. Menurut Volta deh maksudnya, gimana sudut pandang kamu ini ngelihat kayak para fighter yang lebih sibuk konten daripada latihannya ini? Nah itu salahnya di situ, kalau misalnya lebih sibuk konten daripada latihan ya udah nggak benar kan kalau kayak gitu. Iya Maksudnya sih. konten tuh kayak sebagai apa ya, sampingan aja lah. Cuman bagus juga kita konten tuh supaya apa ya, ngebangun branding kita juga, sebenarnya itu ada bagusnya. Iya. Cuman jangan terlalu over juga, kayak jangan yang nggak jelas juga menurut aku. Iya. Karena gini, fighter itu kalau aku selalu bilang fighter tuh pugilist. Pugilist tuh adalah petarung yang bertarung untuk dibayar ataupun ditonton. Jadi fame itu kan salah satu aspek yang penting bagi seorang fighter ya. Kalau menurut Volta, sampai di mana keterkenalan itu akan mempengaruhi seorang fighter? Maksudnya gimana? Maksudnya keterkenalan ini akan mempengaruhi seorang fighter itu seberapa penting dan seberapa berpengaruhnya menurut Volta? Sebenarnya terkenal juga ya, yang jelas kalau kita berprestasi kan otomatis kita terkenal kan. Oke, ya. Nah cuman ya kalau kita terkenal karena prestasi itu emang jauh lebih keren daripada kita terkenal karena Oke. sensasi. Ya. Izin. Ngeri. Maksudnya Gokil. gitu. Ya. Itu deh. Oke. Kalau dari Jerstang deh, menurut lu gimana? Seberapa penting nih fame atau keterkenalan nih bagi karir seorang atlet, apalagi di Indonesia saat ini nih? Berpengaruh lah bang, pasti Iya kan? berpengaruh. Karena saling menguntungkan sebenarnya. Buat Karena promotor juga ya? Buat promotor, karena faktanya sekarang yang nggak usah muluk-muluk ya, promotor juga mau memakai seorang atlet bukan karena dia hanya ada prestasi aja. Iya. Pasti dia harus ada karakter, dia harus ada branding, Betul. dia harus punya antusias dari fans-fansnya untuk menonton dia bertanding. Kan karena itu nanti beli tiket kan. Iya. Jadi simbiosis mutualisme sebenarnya. Betul. Cuman di samping itu, ya itu terkadang betul yang dibilang Volta. Terkadang fighter memang kontennya itu harus sesuai dengan fighter. Tapi gini nih bang, ini kalau yang menurut aku ya, Iya. banyak sekarang fighter, dia itu ngonten latihan hanya untuk branding endorse-nya aja. Padahal nyatanya contoh ya, dia pull up 300 kali, dia push up 200 kali, dia sparring sampai 18 ronde, Rupanya faktanya 3 rondenya, 2 rondenya cuma sparring. Iya. Cuman 50 kalinya dia pull up. Tapi di video itu seakan-akan kayak udah lari udah berapa ratus kilo. Padahal enggak gitu. Hanya ujung-ujungnya agak apa? diberlebihan Endorse. ya. Nah, jadi terakhir pada saat bertanding tidak kelihatan gitu. Tapi kamu latihan begini, tapi tidak kelihatan. Napas habis, stamina habis, semua habis. Jadi hanya sebatas ngonten untuk endorse. Nah itu kalau menurut saya itu yang salah. Karena gini, endorse datang karena apa? Karena kita punya karakter dan kita berprestasi, itu sudah pasti. Oke. Endorse nggak mungkin, brand dan endorse nggak mungkin datang kalau kita tidak berprestasi. Mungkin ada beberapa atlet sekarang yang lagi banyak tetap endorse-nya, padahal dia kalah terus. Misalnya dia lagi tidak ada prestasi, tapi tetap banyak endorse-nya. Iya, mungkin dia ada nilai jual lain gitu, tapi mau sampai kapan? Kalau dia bertanding kalah terus, lama-lama kan brand, anjir nih orang kalah terus. Ngapain gue jadikan brand ambassador? Kan gitu, betul nggak? Ada yang kayak gitu sih, ada ya? Pasti bakal bang, pasti sampai itu sekarang nama nggak siapa? Apa? Namanya? Wah kalau nama nggak tahu ya. Nama nggak tahu lah. Nama jangan nama nggak sih. tahu lah. Nama Namanya nggak tahu. ada beberapa sih, bahkan lebih dari 1, 2, 3 nama, sih ada. Aku nama nggak tahu, tapi ya Nggak tahu apa nggak mau ngasih tahu sih. nggak tahu kalau nama. Tapi ya paling bang aku cuman bisa bilang karena aku udah ngejalani perjalanan spiritualnya itu. Di saat aku kalah itu aku betul-betul terpuruk.
faktanya ya cuman pasangan aku lah, yang tunangan aku di situ sama papaku, adik aku yang datang tetap support aku, ngajak aku pulang, aku disemangatin sampai aku bisa bangkit semenjak kekalahan itu. Terus 2 pertandingan berikutnya, puji Tuhan aku menang, pertandingan terakhir lawan Thailand aku menang. Iya. Ini aku dikasih kesempatan lagi sama Holy Wings Sports Show untuk Bertanding melawan lagi. juara HSS Rabowo. Belum ada justru juaranya. Oh, belum ada ya? Belum ada. Puji Tuhan. Dia peringkat 1 box rec, cuman belum. Tapi kan peringkat 1. Peringkat 1. Apalah daya saya melawan peringkat 1. Oke, nanti kita bahas itu deh. Kita bahas industri amatir sama profesional dulu nih, karena cukup menarik sebenarnya industri amatir dan profesional. Cukup kontras kan keduanya kan antara profesional dan amatir. Sebenarnya sekarang ini udah hampir sama sih, Bang. Karena Oke. gini, petinju amatir pun sekarang kan udah pada konten semua. Petinju profesional apalagi lebih banyak Betul. sekarang konten creator di petinju profesional. Betul. Jadi ya sebenarnya udah saling dukung dan saling Iya. support. Makanya sebenarnya sedih kenapa harus ada perseteruan antara petinju amatir dan petinju profesional. amatir juga. Hah? Kan ada tuh petinju amatir sama petinju amatir ada berseteru. Oh, kalau itu aku nggak tahu. Oh, malah nggak tahu. Nggak tahu. Oke. Yang aku tahu lu maksud apa nih? Yang aku tahu petinju amatir dan petinju profesional berseteru ya sebenarnya sayang karena kan satu tujuan gitu. Mau Oke. amatir mau profesional kita semua Iya. sama-sama atlet Indonesia kan. Betul. Ya tapi semoga lah masalahnya cepat selesai. Semoga juga nanti mereka siapapun yang menang nanti bisa sama-sama baikan lagi lah, bisa Iya. bersatu. Karena saat ini yang cukup panas sebenarnya bukan pertarungan antara tinju amatir sama petinju profesional, tapi justru kubu amatir sama kubu amatir. Biasanya yang ada, bro. kubu amatir sama? Iya, sesama organisasi amatir lah. Oh, kalau itu Iya aku- kan. Nah, yang jadi korban udah pasti atletnya. Nah, Biasanya kalau begitu. itu kan aku dari profesional ya, Bang. Sekarang kan aku dari Nggak bisa profesional komentar nih. jadi. Kelihatannya untuk mengomentari masalah organisasi amatir ini aku udah ketinggalan berita ini. Nah, Oh. mungkin Volta tahu. Iya, Anda Karena mau Volta kan komentar. Iya. karena Volta kan petinju amatir. Iya. Satu, yang kedua Volta ini kan juga ada di dalam organisasi amatir. Oh, emang apa organisasinya? Aku sekarang ya aku di Perbati sekarang. Oh, ada yang mau dikomentari? No comment untuk saat ini. Untuk saat ini cuman lah ya. cuman doa aku ya semoga buat Indonesia lah, at least Iya, do something betul. kayak Do for something. Indonesia Emang maksud nggak gua. do something mereka? Iya mas pasti, cuman maksud gua Iya. kayak ayolah gitu. Iyalah, udahlah. Kayak maksudnya yang penting kan tinju amatirnya bisa maju Iya, terus kan. maksudnya itu. Iya, kalau berkubu-kubu emang agak susah biasanya kan. Iyalah pastinya. Iya. Juga. Nah, kalau untuk menurut kalian nih, sebagai kalian kan bisa dibilang salah satu petinju muda lah, petinju masih muda. Menurut kalian untuk memulai karir di industri tinju ya, apakah seorang petinju tuh harus memulai karirnya dari amatir dulu kalau menurut Volta? Kalau menurut aku iya sih, kalau mau mateng Iya. dapetin matengnya ya. Iya. Mungkin cari jam terbang, apalagi kan kalau kita baru mulai boxing terus langsung pro, kayaknya kedengerannya kayak kurang aja gitu. Maksudnya Oke, iya. kalau ikut amatir kan otomatis kita ketemu banyak lawan dulu, kita kayak yang ngelatih mental terus ngelatih Disiplin. iya disiplinnya, otomatis pas sudah masuk pro tuh udah dalam keadaan siap lah, Iya. ya kan. Dan di amatir tuh sangat diajarkan skill-skill dasar petinju Skill ya. dasarnya betul. Karena kebanyakan kan kalau seandainya dia masuk ke profesional tuh dia langsung punya gaya-gaya yang Ya. cenderung ke profesional lah ya. profesional ya. Iya ya, kalau di amatir tuh memang diajarkan teknik-teknik dasar banget ya. Iya benar. Iya, dan juga katanya sih kalau dengar-dengar ini ya, kalau amatir tuh harus sopan gitu-gitu ya. Itu salah satu yang apa ya? Iya sih, apa ya, mempengaruhi judge. Iya kan, Referee keputusan juga. dari wasit juri dipengaruhi Iya. oleh sopan santun juga ya. Santun juga ya, betul. Iya. Kalau menurut Jerry Stang, seberapa penting nih untuk memulai karir seorang petinju untuk masuk ke profesional harus mulai dari amatir kan? Iya, betul sih Bang, yang dibilang Volta, setuju. Karena memang harus ya gimana ya? Profesional ini kita nggak aku ngerasakan juga karena aku udah dari amatir, sekarang di profesional.
profesional ini, kami ini sebagai atlet lebih ke apa ya, mempertarungkan harga diri kami dan juga untuk mencari keuntungan juga. Nah, kalau di amatir beda bang, jujur. Di amatir itu masih banyak petinju amatir di Indonesia ini, nothing tulus bang. Itu kayak, anjir, kayak cuma dapat seberapa, tapi bertanding aja seminggu yang kayak gue bilang. Penyisian pertama, penyisian kedua, masuk perempat final, semifinal, masuk final. Wih bang, seminggu bisa 5 kali bertanding, aku pernah ngerasakan itu bang. Iya. Dan itu, maaf kata ya, mohon maaf, itu yang ku dapat pun tidak seberapa gitu. Tapi aku mau melakukan itu karena memang saking cintanya dengan tinju. Karena sampai keluar tuh ada boxing is my life. Memang itu aku dapat di amatir. Makanya sampai saat ini pun betul-betul kan tinju adalah jalan hidupku gitu. Gokil. Karena memang dapatnya di amatir. Kedisiplinan, latihan, masalah berat badan, betul yang dibilang Volta tadi, attitude pada saat di ring itu sebenarnya nggak terlalu banyak taunting. Kadang ada orang taunting dulu, rupanya dia kalah. Nah terakhir kan malu ya. Mending menang dulu, pastikan dulu menang. Nanti tauntingnya setelah udah dapat sabuk, udah ini baru gitu. Iya. Ada satu hal lagi yang mungkin terakhir gue tanyain tentang amatir dan profesional ya. Gue ini nggak bisa sebut nama lah, maksudnya gue pernah dengar dari dia bilang sebenarnya petinju amatir tuh saat ini jauh lebih jago lah daripada petinju prof. Nanti di-cut kali namanya ya. Nggak usah sih. Menurut kamu gimana? Saat ini memang petinju timnas ini pada dasarnya emangnya lebih baik lah gaya bertinjunya daripada para petinju juara-juara profesional saat ini? Kalau kayak gitu sih tergantung sih, maksud aku ada petinju pro yang juga bagus. Maksudnya bukan berarti, menurut aku sih ini sih yang bikin kelihatan kontrasnya tuh karena amatir kita main kan high intensity gitu kan, dan otomatis kita lebih cepet, kelihatannya lebih, kita nyolong poin tuh lebih cepet segala macem. Sedangkan pro mungkin kelihatan kayak lebih pasif, terus mainnya menurut aku cuma karena perbedaan gaya style aja sih, ya. style. Karena kan pro mainnya kan mindsetnya mindset ronde panjang, sedangkan amatir kan ronde pendek, otomatis kayak kita kalau kita nggak cepet-cepetan poin kayak udah pasti kalah. Jadi itu yang kelihatan bedanya sih. Jadi memang beda aja gaya bermainnya. Iya, bukan berarti amatir lebih bagus daripada pro, cuman emang tapi tetap cenderung amatir lebih bagus lah dari pro saat ini ya. Iya bisa dibilang gitu. untuk berapa. Kalau menurut Jerstang gimana Jerstang? Bro, menurut lu gimana saat ini melihat para pentolan-pentolannya tinju amatir dibandingkan dengan para juara-juara profesional Indonesia saat ini? Bagaimana menurut lu, mana yang lebih bagus? Menurut abang bisa nilai jawaban aku dari pernyataan ini aja lah. Iya, oke, good. Kelas berat di Indonesia ini cuma satu orang yang kutakutin. Siapa? Sebenarnya bukan takut, lebih menghargai ini, tapi ada rasa takut juga sih. Michael Muskita. Iya, dan dia petinju amatir. Iya, dia kelas berat ringan lah. Iya, selebihnya gas ya. Oke, ya. Saat ini dia yang paling menguasai lah istilahnya ya di karena memang di amatir juga aku diganjel sama Bang Michael. Jadi Bang Michael bersaing sulit ya. Bersaing bukan sulit lagi, Bang. Nyaris nggak mungkin. Aku mukul jet strike 4 kali, dia udah jet strike dengan uppercut dengan hook itu udah bisa 15 kali pukulan. Gimana bisa menang, udah hitungan pukulannya aja udah. Wah, belum lagi kekuatan. Dan dia petinju amatir gitu. Iya. Bayangkan seorang Michael Muskita masuk ke pro. Iya. Makanya aku udah briefing sama dia dari sekarang. Aku bilang aja ini kan aku udah briefing sama dia. Bang Michael, nanti begitu kamu kapan masuk ke pro kan kami latihan bareng juga kan di Bandung. Terus Bang Michael bilang, aku nanti aku masih mau ngejar olimpiade gini-gini. Oke, nanti kalau kamu masuk ke pro, nggak langsung ke heavyweight kan, nggak langsung ke ini kan. Kamu di cruiser dulu ya, aku bilang. Nanti kamu di cruiser, aku geser, aku bilang. Aku naik. Oke Jer katanya. Karena kalau dia nanti satu kelas sama aku, Bang, matilah saya. Iya. Itu udah sebuah pernyataan ya, bisa disimpulkan sendiri ya, mana yang lebih baik istilahnya begitu ya. Itu udah pernyataan. Iya. Ya, abang udah bisa nilai lah. Jadi menurut pernyataanku tadi, mana yang lebih memang yang kayak Volta bilang tadi, Volta udah bilang. Iya. Oke, langsung kita masuk ke pembahasan tentang event tanggal 7 Februari besok ya.
Dan kalian udah ketemu lawannya masing-masing lah. Mungkin dari Volta dulu. Volta kan bertanding di pertandingan amatir melawan seorang petinju yang udah pernah tanding juga di HSS sebelumnya ya, Pangeran Februcio ya. Iya. Dan bisa dibilang dia tuh sebenarnya terkenalnya juga dari sosial media kan? Iya. Iya ya? Iya mungkin. Lu sendiri kenal nama seorang Pangeran Februcio datangnya dari mana? Oh kenal sebenarnya dari amatir udah tahu sih, udah kenal sama dia. Iya, Karena dulu pernah tanding di NTT, ketemu dia tapi nggak tanding sama dia. Cuman tahu dia dari situ. Terus di Medan ketemu dia, cuman nggak sekelas aja. Baru sekarang kelasnya. Iya. Oke. Dari sudut pandang Volta deh, bagaimana kemampuan sekaligus karakter dari seorang Pangeran Februcio? Kalau yang sudut pandang aku sih ya dia maksudnya good boxer sih, dia bagus. Cuman nggak ada cuman apa ya? Nggak apa-apa kalau ada cuman juga nggak apa-apa. Cuman ya aku Di mana kurangnya? dengan persiapan aku yang sekarang sih Iya, agak jauh aku ya. bisa ngatasin dia sih. Apalagi aku udah tahu lah, maksudnya style petinju kayak dia tuh aku udah paham banget. Oke, udah banyak menghadapi yang serupa dengan Pangeran sebelumnya ya. Betul. Kan kita tahu nih Pangeran justru akan bertanding lawan Ruben. Iya. Iya kan? Oke. Iya kan? Iya. Dari sudut pandang Volta deh, kayak seorang petinju amatir nih nantang seorang petinju profesional nih. Prediksi lah apa yang bakal terjadi. Prediksi. Aduh, kalau prediksi ini aja sih apa, kalau menurut aku aja ya, kan kita nggak tahu. Ditunggu nih. Kan kalau dia 4x2. Belum bro. Clipper ini bro. Aduh, kan di klip lagi. Aku udah mau bilang wah parah. Kan mainnya 4x2 kan. 4x2, ya 2 menit. Tapi mereka sama berat nggak? Kayaknya beda. Berat Bang Ruben sih Bang. Oh, iya, Lebih berat Bang Ruben, kan ototnya pun gimana ya, aku juga bingung. Iya, udah kebentuk semua. Dan aku baru tahu ada rules ini ya, 4 ronde. Kamu jangan ketawa. Kamu petinju amatir. Aku juga dulu pernah amatir. Iya, di profesional kan ini 4 ronde ya. Iya. Kalau di profesional nggak ada kan? Empat ronde ada di profesional untuk debut. Cuman kan 1 rondenya 3 menit ya. Betul. Di amatir juga nggak maksimal 3 ronde. Betul. Tapi 1 rondenya itu 2 menit kan. Ini kan 4 ronde. 1 ronde 2 menit kan. Iya. Ini partai eksebisi memang. Tapi memperebutkan sabuk Bang. Sabuk apa artinya lah? Tapi nggak tahu lah. Iya. Makanya. Ini cuma eksebisi yang ada sabuk aja. Gimana prediksi bro? Gini aja deh, maksudnya gue kasih ini aja deh. Kalau Pangeran mau menang ya dia main outboxer aja selama 4 ronde itu. 2 menit doang kan nggak begitu lama kan. Jadi, iya betul. Kalau diajak baku pukul. Nah ya kalau Ruben mau menang ya ajak baku pukul. Oh Gitu jadi aja. harus ada kontras 2 strategi itu ya. Yang tinggal siapa yang strategi yang paling mantep aja lihat nanti. Maksudnya di antara mereka berdua. Di antara mereka berdua ya. Yang menang lawan Volta berarti. Ya, kayak gitu dong. Enggak, Volta kan udah pasti ngelawan Pangeran kan. Nah, kira-kira kalau dari ngelihat maksudnya hasil dari pertandingan dari si Ruben ngelawan si Pangeran ini apakah akan mempengaruhi gaya bertarung Volta besok nih ngelawan Pangeran? Enggak sih. Cuman maksudnya aku tuh selama persiapan ini kan udah tahu pertandingan itu udah sekitar udah sering sebulanan lihat lah ya. Jadi persiapan aku tuh nge-treatnya ke semua lawan sama. Jadi persiapan aku tuh nge-treat ke semua lawan tuh sama. Jadi itu gayanya amatir memang begitu ya. Jadi kita kan nggak tahu, siapa tahu ketemu lawan yang fighter, ketemu lawan yang boxer. pasif. Iya. Jadi aku bawa sampai sekarang walaupun tahu lawannya siapa, cuman latihan aku tetap kayak mau turnamen lah bahasanya. Iya. Jadi memang lu ngerasa lebih kuat di pengalaman dan juga kayak udah biasa menghadapi segala tipe jenis fighter ya. Iya. Kalau ini dulu deh Jerstang nih kan besok akan berjumpa dengan Rabowo. Iya Bang. Iya kan, Rabowo bisa dibilang katanya peringkat 1 heavyweight Indonesia di boxrec saat ini ya. Iya. Tapi kalian akan bertanding di kelas bridgerweight. Iya, yang Iya kan? dibilang di info seperti Di itu. info seperti itu. Nah,
gimana tanggapan dari JR Stang nih terhadap sosok seorang Rabowo nih? Bang Rabowo ya sudah pastilah Bang, berhasil peringkat 1 itu sudah pasti dia hebat. Oke. Dia hebat. Walaupun di kelas heavyweight yang bisa dibilang penantangnya cukup sedikit ya. Hah? Heavyweight. Penantang heavyweight kan nggak terlalu banyak bro di Indonesia. Wah kalau itu kurang tahu ya. Kurang tahu. Kurang Oke, tahu. nggak masalah. Karena memang ke kelas ikan perbedaan berat sih kan Perbedaan sebenarnya. berat, ya. Kan mungkin Bang Rabowo selama ini mainnya kan di 100 kilo. Iya. Kalau aku tuh paling mentok 90 pernah. Iya. Tapi kan aku rata-rata di 80-an, 86. Debut aku juga di 83. Jadi ya ini hal baru untuk aku. Harus bermain di kelas baru juga kan. Kelas yang baru ini apa tadi Bang namanya? Bridgerweight, Bridgerweight, apa ya. bridge, apa penjembatan, kelas penjembatan ya? Jadi jembatan antara cruiser dengan heavy Bro. Mungkin ya. Heeh. Oke, jadi mainnya di situ Mainnya nanti di situ. ya. Bang Rabowo yang pasti keren lah. Dia keren, dia bisa jadi peringkat 1 heavyweight di Indonesia. Dan aku pasti juga tidak akan sepele dengan dia. Pastinya. Karena memang sama semua lawan pun kita tidak Iya. boleh sepele. Tuhan kan nggak suka kalau kita sepele. Yang menyepelekan. Jangan menyepelekan lawan. Ya tetap latihan, percaya dengan mujizat dan kuasa Tuhan. Itu. Apalagi kan ya aku sama Bang Rabowo ya sama-sama maaf kata ya seiman juga kan. Seiman ini akan Sama-sama- menjadi partai beragama memang. Sama-sama anak Papi Jesus ini. Betul. Jadi ya udah Iya. lah Bang Rabowo latihan, berdoa ke Tuhan Yesus, aku juga latihan, berdoa ke Tuhan Yesus. Tergantung dia mau memihak ke siapa ya. Enggak sih Bang. Oh, enggak begitu. Ya paling gimana ya? Paling nanti Tuhan Yesus nengok siapa yang menangnya. Orang ini. Ya. Oke. Ya udah ya tergantung usaha kami masing-masing. Betul tergantung Usaha masing-masing. kerja keras. Jadi di pertandingan aku dengan Bang Rabowo ini ya aku harus lebih kerja keras lagi aja gitu. Harus lebih kerja keras lagi aja. Ya mungkin lebih banyak begadang, lebih banyak merokok. Oh, oke. Ya, itu salah satu strategi Salah juga satu sih. strategi. Menuju kekalahan tapi, Bro. Kalau lebih banyak merokok. Iya. Yang penting ya sama-sama disiplin, sama-sama berusaha aja lah Bang untuk bisa merebut sabuk HSS. Iya, ini akan memperebutkan Karena Bang sabuk Rabowo juga HSS. belum pernah ya dapat sabuk Belum. HSS. Nanti ini memperebutkan sabuk HSS ya karena di infonya kayak gitu. Jadi ya Iya. semangat buat Bang Rabowo. Mana kemarin? Semangat buat Bang Rabowo. Kita sama-sama buktikan aja ya seperti yang Bang Rabowo bilang. Ya jangan buat kita kasih permainan yang bisa menghibur penonton, tapi bukan hanya sekedar hiburan aja. Karena di sini harga diri aku dan harga diri Abang dipertaruhkan. Ngeri. Itu deh. Kalau Pak dari Volta apa hal yang kira-kira walaupun kau dari amatir dan sudah maksudnya lebih menyiapkan fokusnya ke diri sendiri, tapi hal apa yang kira-kira kau cukup perhatikan dari seorang Pangeran Februcio? So far aku belum merhatiin fight-nya sih, cuman Oke. yang jelas ya aku dari dulu udah tahu dia fight-nya kayak gimana, jadi aku udah ngesiapin salah satu program latihan aku juga untuk ngadepin yang lawannya lebih tinggi, dia kan lebih tinggi kan. Jadi otomatis program latihan juga ada beberapa program yang diperkhususkan untuk lawan dia. Iya, lawan seorang pangeran ya. Tapi yang paling kamu waspadai apa? Dari seorang pangeran? Apa nggak ada juga nggak apa-apa? Nggak ada aja. Nggak ada Iya, sih ya? nggak ada. Oke. Kalau gitu mungkin target deh bagi kalian berdua. Mulai dari JR Stang dulu. Target apa yang pengen kau raih nih pada saat pertandingan tanggal 7 Februari besok melawan Rabowo? Prediksi pribadi. Dari aku kelas 5 SD main tinju sampai detik ini aku berada di ruangan podcast HSS bersama tim HSS yang keren, bersama Bang Andika Mamisa. Mungkin Lek Paris lagi nggak ada di sini Nggak ya. ada dia, sulit. Moto aku, prinsip aku tetap sama. Kemenangan itu wajib dipastikan, KO bonus dari Tuhan. Jadi kita lihat nanti aja Bang. Iya. Aku nggak berani bilang, oh Bang Rabowo ku kau ke ronde 1, Bang Rabowo ku kau ke ronde 2. Nanti aku pula yang begitu.
kan gitu. Iya, Ya iya. karena ya udah nanti kita Kemungkinan segala bisa terjadi. kemungkinan ya. bisa terjadi. Ya siapa yang berjuang paling keras, siapa yang latihan paling keras kan nanti nampak Bang di Betul, pertandingan. betul. Nanti nampak. Intinya itu aja sih. Jangan lupa merokok aja Bang Rabo. Benar. Mulai dulu lah merokok ya. Mulai dulu merokok Iya, iya. begadang. Benar. Apalagi- PK. Hah? Bang Rabo udah PK. nikah nggak sih? Belum kayaknya belum. Belum nikah. Belum. Aku baru nikah lagi. Stamina aku tersedot sudah sama istriku. Tersedot pas begadang itu ya. Hah? Tersedotnya pas begadang. Gawat lagi. Sebenarnya kompleks sih Bang. Ini juga aduh harus kumumi di sini. Sayang nggak apa-apa ya, boleh. sayang? Boleh. Aku bilang di sini sayang. Istriku baru aja tes dan hamil. Woi, congrats. Jadi aku baru dikaruniai Congrats, anak. bro. Aku baru dikaruniai anak. Jadi pertandingan melawan Bang Rabo ini aku persembahkan ini kado Natal untuk kado Natal untuk kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Hadiah untuk kelahiran Tuhan Yesus Kristus dan untuk anakku nanti. Let's go. Mantap, bro. Ya. Karena selama proses aku latihan ini anakku nengok nih dalam perut istriku kan papanya berjuang keras Lagi berjuang, latihan. Di samping itu aku harus mikirkan anakku juga kan. Ya. Harus ngasih perhatian ke istriku ngeluh gini tapi Ya. aku juga capek gitu. Jadi kan harus Hmm. ngomong ke siapa ya? Aku ngomong ke Tuhan lah. Jadi pertandingan ini berarti bukan hanya sekedar sabuk Holy Wing. Karena ini pertandingan ini berarti buat aku karena perjalanannya menuju ke sini dan ya semoga nanti Tuhan memberkati lah. Pasti. Tuhan memberkati, Tuhan yang nengok perjuangan aku. Semoga nanti hasilnya baik ya. Doa terbaik juga buat Bang Rabowo. Oke ya kita tengok aja nanti siapa yang kuat, dia yang bertahan di ring kan gitu. Iya, betul. Siapa yang betul. kuat dia yang bertahan di ring. Gokil, itu dia. Kalau gitu, Volta gimana Volta? Target kira-kira apa yang pengen diraih pada saat pertandingan besok tanggal 7 Februari sekaligus prediksi pribadi lah. Target yang jelas yang terbaik lah udah pasti. Iya. Maksudnya sebisa mungkin menang. Kalau ya bener KO itu bonus, cuman fokus kita untuk ngadepin sebaik-baiknya aja sih. Iya, menguasai Yes. menguasai ring dan menguasai ronde ya. semuanya. Itu yang akan menjadi Betul. target utama ya. Mungkin gue yakin lawan dari kalian masing-masing pasti bakal nonton podcast kita ngobrol-ngobrol hari ini lah ya. Paling nggak adalah satu kalimat atau pesan buat para lawan kalian. Mulai dari Jerstang dulu ke Rabowo, silakan sampaikan ke kamera. Kamera di sana. Halo Bang Rabo, aduh gimana ya? Akrab aja, akrab. Akrab aja ya. Hmm. Ya Bang Rabo, semangat. Bang Rabo umur berapa Bang? Kalau boleh tahu. Kemarin sih dia bilang 29. Wah, berarti aku Bang masih 22 Bang. Jadi aku jauh kali, aku masih adik-adik abang aku. Jadi ya aku makasih kali abang udah mau bersedia melawan aku ya. Kita dijumpakan di Holy Wing Sports Show ini. Mungkin dari sebelum-sebelumnya kita sudah pengen dijumpakan. Cuman ya sebelum-sebelumnya aku ada halangan dan Bang Rabo juga ada pertandingan jadi tidak ketemu. Ya sekarang 7 Februari 2026 di Holy Wing Sports Show itu adalah waktu kita untuk bertemu. Semangat, kita sama-sama latihan, kita sama-sama berdoa ke Tuhan Yesus karena kita sama-sama anak Tuhan Yesus. Kita buktikan siapa nanti yang terbaik di antara kita. Ingat karena ini pertandingan harga diriku dan harga diri abang. Abang peringkat nomor 1 di heavyweight. Sekarang aku peringkat nomor 1 di cruiser. Jadi kita gas. Siapa yang menang nanti? Ya memang udah itu yang menang. Betul. Gitu. Karena nggak ada yang mau kalah di pertandingan Udah ini. pasti. Bang Rabo mau menang, apalagi aku mau menang. Malu dong aku sama anakku nanti. Jadi, sama calon anakku nanti. Jadi ya, kita kasih yang terbaik aja. God bless buat Bang Rabowo. God bless untuk kita semua. Let's go. Mungkin sekarang giliran Mars de Volta buat kira-kira sampaikan apa yang ingin kau sampaikan ke Pangeran Februsio besok. Sampai Pangeran, ya gue harap kita bisa cepat-cepat fight. Udah sih sebenarnya nggak ada yang mau disampaikan sih, cuman ya
agak santai dikit aja kalau lawan gua nggak usah santai aja maksudnya. Iya, Ya, you know lah. Ya, may the Easy. best man win lah ya. Ya. Iya. Dan juga mungkin ini kita udah sampai di penghujung acara, jadi kan kita bakal ada pertandingan di tanggal 7 Februari besok di acara HSS kan, Series 7 kan. Kira-kira ini akan menjadi partai yang bisa dibilang sangat panas lah buat kalian berdua kan. Kira-kira kalian bisa sampaikan ke penonton, kenapa para penonton nih harus menonton pertandingan kalian di tanggal 7 Februari besok? Apa yang ingin kalian janjikan ke para penonton nih besok? Mulai dari Volta dulu deh. Sampein kira-kira kenapa mereka harus nonton pertandingan kamu ngelawan Pangeran Fabricio? Alasannya karena fight-nya pasti bakal seru banget. Kita sama-sama tinju bagus dan juga ini fight yang bakal menjual sih menurut gua. Betul. Dan juga persiapan gua sama persiapan dia pasti matang juga, jadi fight-nya bakal mantap Bakal banget. menghibur semua yang menonton ya. Yes. Gokil, itu dia. Giliran Jerstang, kira-kira apa yang ingin disampaikan para penonton agar mereka bisa menonton pertandingan lu ngelawan Rabowo? Ya, yang ingin ku sampaikan kepada penonton, semoga kalian terhibur aja dengan pertandingan nanti aku dengan Bang Rabowo. Ya, kalau kalian lihat mungkin di luar negeri, Usyk versus Tyson Fury. Betul. Pertandingan dua raksasa ya, ini Gokil. Usyk versus Tyson Fury-nya Indonesia. Iya. Pertandingan dua raksasa juga akan ketemu di Holy Wing Sports Show. Ya nanti ya pasti kelas berat ketemu kelas berat, adu pukul. Ya siapa yang bertahan, dialah nanti yang berdiri kan. Siapa Betul. yang tidak tahan dia pasti tumbang. Ya kita lihat aja nanti di pertandingan nanti. Kalian jangan lupa nonton ya, nonton ingat pay per view. Betul, itu dia. Itu dia, seperti kata mereka berdua, jangan lupa nonton pertandingan mereka tanggal 7 Februari 2026. Jangan lupa beli di pay-per-view, jangan beli yang bajakan. Dan juga buat kalian yang mau nonton langsung bisa datang ke W Super Club Gatsu. Jadi terima kasih buat para Ya bang, Thank you. terima kasih. petarung yang akan bertanding besok ini. Thank you, bro. Thank you. Terima kasih Volta. bang. Thank you Jerstang udah datang ke sini. Dan juga saya beserta tim juga ingin mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru dari tim HSS. Semoga sehat di tahun yang baru dan semua yang merayakan Natal juga bisa berbahagia. Terima kasih sudah menyaksikan podcast kita kali ini dan sampai jumpa di podcast selanjutnya.